Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haduriyyu was-Safariyyu. Taibab nerangno surat-surat utawi ayat-ayat utawi dawuh Allah Ta'ala sing bangsa diturunno ning dalem pas Rasulullah ing dalem was-Safariyyu lan bangsa ayat sing diturunno pas Rasulullah tindak. Wal Haduriyyu utawi ayat-ayat sing diturunno bangsa ning dalem iku ma perkara. Nazala kang tumurun apa mafil hadir ing dalam Muhammad safari iku mana nazala fi safar. Iku ma perkara nazala kang turun apa mafil safari ing dalam dunya. Wa amma safari wa anapun tawi ayat-ayat utawi dawuh-dawuh wa ta'ala sing bangsa tindakan iku falahu amsilatun. Monggo tetap kedhe safari amsilatun te pira-pira contoh. Minha iku setengah sange amsila ayat tayammum ite ayat tayammum. Allah dikang silalati fi suratil Maidah yang dalam surat Maidah. Awalnya kang utawi kawitane surat iku utawi awalnya itu kawitane ayat tayammum ya ikal ladina amanu idza qumtum ila sholati fasilu wujuhakum. Fa inna hadhil ayatu nazalat tumurun hadhil ayat fi mahallin yang dalam siji tempat. Disamakan jenaran apa mahal tidak dijesi kelawan tempat dadul jesi. Waya tidak sesi waro adil khulefati ono ing gurine kawasan bil khulefah. Wakila bil beda. Waya beda itu beda ono ing daerah beda. Waya beda itu tali nyanding apa beda adalah khulefah indal khulefah bil qurbi lan parat minal Madinah di sang Madinah mitori iki makata terhitung sangka dalan Mekah. Wa min halan iku setengah sangi amsila suratul Fath utai surat Fath. Nazalat tumurun apa suratul Fathi fi Syaril Hudaybiyah ing dalam tingkae utawa sejarahe sulhul Hudaybiyah fi Qira'il Khamim ing dalam kawasan Qira'il Khamim. Wadin yaiku nama jurang, nama lembah bena ukang itu tetap ing dalam antarane al-Wadi wa bena Madinah nahumi adjen sepadane 170 lan 70 panemelan mail. Wa bena ukang itu tetap ing dalam antarane Qira'il Khamim wa bena Makkah anak salasina melan sepadane 30 mil. Wa min usfan lan terhitung sange usfan ilaihi ilal wadi salah satu amjalan di telu pira-pira mil. Telu pira-pira mil nama-nama mil sing sakniki. Wa amsilatul hadiri utai contone pira-pira ayat sing diturunke ning dalem kasiratun akeh. Li kaunihi krana sak temne al hadiri iku ala asla sing asal. Mulane fala yahtaju mongko ora butuh al hadiri ila tamsilen maring contoh liwuduhi krana jelase al hadiri. Al-laili wan nahari wasayfi wasyita'i. Ayat sing diturunno ning malam, ning siang, ning wektu napa ketiga, wasyita'i lan wektu napa rendeng. Wa ing pasimulan kabagi apa nuzulul Qur'an ing kelaman dibari zaman lan ngitung zaman. Kabagi lailian maring ayat bangsa bengi wa nahari lan bangsa ri. Wa sofiyan bangsa ketiga wasyita'i lan bangsa rendeng. Wa amsilatun nahari uti boro-boro contone bangsa rina iku kasiratun akeh. Li'anna wali anna nahari wal asli sing asal. Wa malaili wa ana putih sing bangsa bengi fa min amsilati monggo wis ngasangi amsilatul laili ayatu tahwilil qiblat uti ayat pindah qiblat. Wa min amsilati sofi lan wis ngasangi contone ayat sing diturunno wektu ketiga ayatul kalalah ayat kalalah. Wa ya qaulu ta'ala yastaftuna qulillahu yuftikum fil kalalah ila akhirah temako maring akhir ayat. Wasama halan darani ing hadil ayat sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi darani ayat isaifi lan ayat ketiga. Kama kajene perkara sahabat kang tetep mafi sahih muslimin dan sahih musliman Umar radhiyallahu anhu. Wa min amsilati sitai qaulu ta'ala fi suratin nur innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum ila akhiril asyri ayat maring 10 ayat. Fa min as-sahih mongko tetep ing dalam hadis sahih Aisyah sing Aisyah radhiyallahu anha annaha satun hadil ayat nazalat tumurun apa hadil ayat di yaumin dalam dina syak dan kang banget rendenge itu banget dingin. Poni kula terangaken ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kula bola-balik matur kitab niki niku namine Subdatul Itqan apa? Subdatul Itqan. Niku diulangaken Sayyid Alawi teng Sayyid Muhammad. Terus era Sayyid Muhammad dipun wastani napa Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ulumil Quran. Tapi semua kitab ini materi dasarnya kitab ini kon kula beton. Napa kitab napa?
Detkon, karangan Imam Suyuti. Nah, kenapa harus dikenali lebih detail mana yang Makkiyah, Madaniyah? Mun kula matur Makkiyah, Madaniyah gunanya apa? Kalau turun di Mekah itu potensi mansukhoh, potensi mansukhoh. Kecuali kalam khobar, ya, kecuali kalam khobar, karena yang namanya mansukh itu tidak mungkin terjadi di kalam khobar. Kan nggak mungkin misalnya hari ini saya bilang Zaidun Bayumun Zaid berdiri, kemudian hari Ahad saya bilang oh tidak berdiri. Karena kalau kalam khobar itu kan kadung terjadi, no? Kadung terjadi. Maka kemungkinannya ya tetap terjadi, wis kadung. Tapi kalau kalam insya atau amar itu bisa direvisi. Misalnya pagi-pagi karena pagi saya bilang cuma untuk kono pecel. Karena momennya keliwat, sudah siang, kan bisa saja tak batalkan. Gak cuma ganti rawon. Karena sifatnya perintah apa? Sifatnya perintah. Ada muqtadul hal dalam semua perintah. Misalnya Rasulullah karena lemah di Mekah, maka perintahnya itu lakum dinukum waliyatin. Ya sudah agamamu, agamaku, agamaku. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Ketika Rasulullah di Madinah itu kuat sekali dan Islam tetap dilecehkan. Tetap dilecehkan, mau dihabisin. Nabi kena khitab disuruh ngelawan. Makanya disebut qital. Qital itu saling perang. Karena qital itu dari masdar musarokah ya, qatalan yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan. Jadi nah itu kan berarti karena muqtadul hal, karena ayatnya bersifat apa? Perintah. Jadi eling-eling ya. Terus yang bisa nasah mansuh itu hanya di surat-surat yang di situ kalamnya insya. Insya itu bisa amar, bisa noponang nahi. Kayak dulu Nabi ketika di Mekah itu malah nggak boleh ngelawan sama orang kafir. Fa'fu anhum wasfah, harus mudah memaafkan. Tapi ketika di Madinah masih dipakai buli-bulian sama orang kafir, mau dijajah, mau dihilangkan eksistensi Islam. Lalu ada ayat turun di surat Haji, Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Mereka yang diperangi. Jadi syaratnya diperangi. Mereka yang diperangi, yuqatalun itu diperangi, itu diberi hak melawan. Tapi tentu harus diperangi dulu. Makanya di surat Baqarah istilahnya apa? Qatilul ladzina yuqatilunakum, perangi mereka yang merangi. Ada sebagian ayat redaksinya wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Boleh kamu mengusir mereka karena mereka mengusir kamu. Jadi ayat-ayat ekstrim tentang perang, tentang kekerasan itu semuanya nunggu kondisi al-mujib lidzalik yang menyebabkan itu. Boleh perang kalau diperangi, boleh musir kalau diusir. Jadi gue nyetak bujuk yang tadi dicereweti, bujuk ujuk-ujuk nyetak disik ben wedi mumpung diamuk. Sekarang mana kayak belanja itu nyetak, ayo ngomong apa? Yo sarap itu. Wong lanang ngono kudu diobatno. Tapi nek kono wis ngamuk, lha kowe oleh nyerang, tapi biasane wis don. Biasane diamuk setengah jam wis don. Sak jam setruk. Tuh, kalau kata bangun kalau bujur gitu di bujur cerewet itu baru kamari suka. Tapi santri-santri yang di belakang bilang kamari suka bang, mari setruk. Jadi karena ilmu tentang itu nggak cukup. Ilmu ulama mana saja kalau analisis perempuan itu nggak cukup. Jadi pasti banyak khilafnya. Karena itu polanya perempuan itu nggak jelas, itu nggak bisa dianalisis. Jadi itu ilmu siapa saja bisa. Saya pernah diminta ngaji di Mbak Hamid itu gitu, acara hallnya Mbak Hamid. Tapi yang nggak undangan, karena saya memang jarang mau undangan umum. Ini perlu dicatat, senasib mengundang istibat kalau cuma kecewa. Pokoknya saya itu hanya mau di pernah guru sama pernah sepuh. Itu saja sifatnya ada undangan. Saya datang terus karena saya datang terus ditunjuk disuruh ngaji, bukan undangan terus di dinner itu. Kayak artis ribeten itu. Ya kayak seperti ini aja, ngaji sudah ngaji. Perempuan itu satu-satunya masuknya pangeran yang tahu bantah Kanjeng Nabi. Kalau balik cerita jadi di Quran ada ayat surat jadi surat Mujadilah. Tapi umumnya orang baca apa? Mujadilah. Sebetulnya itu secara
nuzulul ayat lebih pas dia namakan mujadilatun apa? Karena mujadilatun itu isim fa'il pengganti fi'il mudhari' yang di ayat qad sami Allah qaulal lati tujadiluka. Jadi allati ing wong wedok tujadiluka bantah sapa lati. Nah, pengganti fi'il mudhari' itu di nahwu itu isim fa'il. Karena zamannya sama, fi'il mudhari' zamannya hal dan istiqbal itu penggantinya hanya isim fa'il. Jadi kalau rajulun yadribu bisa diganti ad-daribu, paham ya? Rajulun yansuru boleh diganti nasirun. Berarti kalau iya tadribu bisa diganti daribatun. Makanya kalau manani ya qad sami'a teman-teman didanget sapa Allah qaulal lati ing pengucapane wong wedok. Silelati itu jadi lu kang bantah sapa lati ka ing sira Muhammad. Fi zaujia ing dalam babakan suamine lati. Wa tastaqi lan nglaporno sapa wedok. Nglaporno Kanjeng Nabi. Jadi Nabi seumur-umurnya itu hanya dilaporkan oleh perempuan. Nabi lho. Ora terima kiai Nabi itu dilaporkan. Jadi wong wedok menawa terima bojo enteng. Nabi wis dilapor. Jadi wedok Nabi wis dilapor. Dilapor ila wahi maring. Terus sempat terjadi debat. Makanya terusannya ayat wa wa'u yasma'u tahawurakum. Wa wa'u yasma'u sapa Allah. Tahawurakuma ing perdebatan sira loro. Ya perdebatan Nabi kalian perempuan itu. Muhawarah itu kalau dalam bahasa Arab itu perdebatan. Jadi muhadasa, muhawarah itu maknanya apa? Perdebatan. Makanya kalau orang latihan konversasi Inggris itu conversation Inggris itu disebut apa? Muhawarah apa? Muhawaratul lughat al-Inggrisiyah, muhawaratul lughat al-Arabiyyah. Itu debatnya itu luar biasa. Sekamane Nabi kudu kalah wae muwara kekasih pangeran musuh-musuh itu. Jadi khaulah itu wahyu. Soale ceritane kudu wahyu, kaulah cerita gala. Khaulah itu wahyu. Mbok barakat, mbok barbiye mulai itu pas sujud. Sing lanang wong Arab. Wong Arab ku gak mangan mendoan, gak mangan tempe. Iso kok bayangno. Wong Jawa ono bojone suci tenang ae mangane mendoan. Ambek sego jagung. Dadi ra wong ayu wis biasa wae. Jadi wong Arab ku mangane daging. Terus nang hadis semua asbab nuzul redaksine fa'a jabat tu ajizatu. Nah, bermaknanya yo fa'a jabat monggo gawono ku ing rajul jenenge Aus bin Somit. Apa ajizatu ga iso manane iki wajib. Pokoke pas sujud itu sing gawono ajizatu. Dicoret ini murid kecelakaan. Jadi makna yang bener iso, nak makna ngono iso. Jadi uteknya wis elek. Akhirnya jaluk, sing lanang jaluk. Karena sing wedok lagi sujud, lagi nikmati pangeran ragu. Ora gelem terus ngamuk sing lanang. Wong lanang berjaluk ra dikek iku wis ngamuk iku wis kunane dino. Dan nanti mangan mendoan ngamuke rapati tenang karena ya tadi sahabatnya mesti rapati tenang. Wis akhirnya ngamuk terus wong Arab ku ngamuk tertinggi ku muni anti aliyya kadzuri ummi. Kowe berstatus kayak ibu. Ini makanya pentingnya ngaji tradisi. Berstatus kayak ibu itu di orang Arab itu adalah dam. Dam itu satu kesalahan yang harus dikritik. Tapi kalau orang Jawa kan enggak. Makanya kalau saya ditanya, fikih Jawa sama fikih Arab itu beda. Wong Jawa nak muni dik kowe kaya ibu, itu maknanya sama-sama ngerawat saya. Makanya saya berpendapat tidak mesti secara fikih dihukumi zihar karena perasaan mengatakan kaya itu beda dengan orang Arab. Kalau orang Arab bilang kamu sudah kayak ibu. Maknanya selawas-selawas haram tak keloni, haram tak jima, haram tak kumpuli. Ini perbedaan apa? Kultur Arab Jawa. Maka fikih itu kalau yang sifatnya sosial atau kultural itu memang nggak bisa sama. Itu kan ibarat begini. Orang Jawa itu kalau dicekel jenggote itu kira-kira mamuk kira-kira. Tapi kalau orang Arab itu mata. Saya jajal jenggote kan kali cekel. Wah, gak murid radue. Sebenarnya orang Arab lucu. Berarti podo jenggote ini cekel-cekelan loh. Kebayang gak tolong Jawa? Wong Arab nak seneng wong, usirai dicekel cek diwambung bebenan. Nanti kalau delok ora mentolo. Dapat nanti kalian bangun nang Medina.
Karena bangun orang alim alama dan beliau Muhammad, ada orang Arab, suku nang kalian ya, yuk kita terus dibangun nih, tengok Jawa kita siap. Enak ya, tempatnya, Jawa kelecek terus. Iya jadi sebenarnya. Wes orang wae bangsa Arab. Sagate ngono. Cara wong Jawa kan repot. Cara wong Arab itu penghul. Jika saking mangkelnya si lelaki tadi bilang anti aliyah kadzuri umi, kamu sudah berposisi kayak ibu. Fi hurmatil jima wa fi hurmatil mulamasa wa fi hurmati kata wa kata. Sama-sama haram dikum. Setelah itu betul ya. Waduh, bojo ayune ngene kok. Tak dihar-dihar itu sama dengan tolak bain. Sing wedok ya getun, sing lanang ya getun. Jika cerita lapor dengan Nabi. Sing lanang tok sing. Kata Rasulullah. Dan ini menunjukkan betapa perhatiannya Allah pada ketentuan hukum. Kata Rasulullah, hingga detik ini belum ada wahyu, maka ketentuan dihar sama dengan ketentuan yang ada di zaman jahiliyah, yaitu biman silatit tolak, berstatus kayak apa? Tolak. Ya sudah, jadi wong lanang kan nurut. Ulang, kata Rasulullah, dihar itu kayak tolak. Ya sudah, kita nggak boleh kumpul. Nerima, sing lanang nerima. Sing itu gak terima, enggak. Aku dulu sing matur Nabi. Warani kan ini. Warani. Ya Rasulullah, apa betul engkau menghukumi dihar kayak tolak? Ya, sampai sekarang begitu. Belum ada ketentuan dari Allah. Wah, ini tidak bisa. Tidak bisa, itu hukum yang nggak benar, tidak bisa. Kenapa jadi Nabi? Ngomongnya jorok, jadi ngomong itu mulai disini jorok. Nabi, jangan roh bujuk kulo. Ya ngerti dari Nabi, ya ngerti. Akala syabadi, wa afna umri, wa nasar tulahu badni terus. Terus anaknya hatta ida akala syabadi terus ngomong terus. Enak wae saat ini gitu hukum tolak. Kulo riyen wayu kinyis-kinyis, saat ini wis rapati ayu. Mergo wis tuwa. Anak kulo kata. Cara hukum tolak zaman kulo ayu ora masalah digugat. Kulo golek bojo jek gampang, tapi aku saiki wis tuwa. Simun jek ayu to. Jenengan ngertos wong lanang. Anak kulo nak di rumah bojo kulo mesti terlantar, mesti katut bablas. Jadi wong lanang duduk mesti katut bablas. Nak taruh mak kulo anak kulo kelaparan, wong kulo rondo itu. Jadi gak bener hukum tolak. Dikaji malih. Nabi dikono niku. Nabi ya tapi hukumnya sementara ngono. Aku ku nabi ngandani wahyu. Wes pokoke ngono. Pokoke ampun putus tolak riyen. Tak tinggal mulai saat ini. Pikir-pikirin mulai. Di sini ngomong itu. Kondang menang. Malah ning seorang ini ora surat rijal, ana surat apa? Jadi juara. Mulai. Tapi itu justru ngetokno nek Rasulullah iku nabi. Jadi barang sing kowe ra seneng iku kadang jadi dalailul ijaz. Dalil mukjizat Quran, dalil kenabiane Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu enggak ada yang dengar debatnya Nabi dan Khawlah namanya. Khawlah perempuan ini namanya siapa? Khawlah. Aisyah itu di kamar itu tidak pati dengar. Mau lama-lama ono itu ngelabrak Kanjeng Nabi itu tok kenangan Aisyah. Sopo ning ngelabrak. Terus bakas sopo enggak pati detail. Sehingga Aisyah itu dengar enggak pati detail. Singkat cerita, pas perempuan ini terangnya terang. Ini tak ijazah yang itu sing judes. Nah judes menisan jadi wali. Pasti didengar apa? Mulai nang kamar terus sholat. Kan mau suci bakasan. Tapi ini sholat tenan. Mau gue sholat bersuci ini sholat tenan. Sholat tenan. Allahu Akbar. Gusti. Niki wonten hukum yang sangat merugikan saya. Tolong jenengan sebagai Tuhan, Nabi ini jenengan kandhani hukum ini. Hukum ini kan enggak. Iya, ngerang. Iku api iku atas tagi hilang. Nah perempuan saiki nak jujur mbek sing lanang gak barokah. Mergo kondo mboke kondo dulure lha iki ora bener. Dhisik ora, tapi watas tadi hilang. Jadi gak lapor sopo-sopo lapor. Ya Allah hukum ini tidak fair, itu merugikan saya. Tolong Nabi ini jenengan kandhani kayak wahyu terkini. Nah hukum itu tidak seperti itu. Pun Gusti jenengan harus mendengar saya. Nah pengiran itu terus pengiran nurono ayat wallahu yasma'u tahawurakum malah dimulai ayat qad sami Allah benar-benar mendengar.
Jadi orang itu nek ngomel. Pangeran wae ngrespon. Pangeran wae ngrespon. Ijek kok tuh banget oleh ngrespon. Jadi kalau tak kowe bojomu ngamuk iku duwe respon itu pangeran. Nah pangeran betah wong lata dulu maksiatun wala tanfa'uhu taat. Pangeran orang ngomel kan tenang wae, ora bakal kena madharat. Tapi nek kowe bertahan. Sok kena ompreng. Dadi kira rasane niru pangeran karena ya beda kelas no. Akhirnya sujud tenani pangeran. Pas dia sujud, Jibril tekan Rasulullah. Dia di rumah, Rasulullah di dalam. Perempuan tadi di rumahnya. Qad sami'a Allah qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wa yasma'u taha wa rabbukum innahu sami'un basir. Terus mewangi saw itu ditinggali kanjeng Nabi panggil perempuan itu. Apa yang dia munajatkan sama Allah diterima. Dan Allah meng-ACC keinginan dia bahwa dihar itu tidak seperti toh. Tambah mewangi saw itu jenengan Nabi tenan. Padahal kalau lapore ning kamar jenengan krungu. Akhirnya itu salah ketentuan alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahat. In ummahatuhum illallahi waladina. Jadi akhirnya pangeran nganggo ilmu status. Mana saiki umat ya kasih statusan iki perkara. Pangeran nganggo hukum apa? Status. Status itu begini. Yang namanya ibu itu siapa? Ya definisi ibu adalah orang yang melahirkan kamu. Saya ulang lagi. Yang namanya ibu itu siapa? Orang yang melahirkan kamu itu namanya seorang ibu. Yang namanya istri siapa? Orang yang halal kamu keloni, kamu jima, kamu hubungan intim. Nah ini penting harus vulgar. Alhamdulillah. Sehingga definisi ini harus tegas. Yang namanya ibu itu siapa? Orang yang melahirkan kamu. Yang namanya istri, orang yang halal kamu gauli. Asal pas gelem, nah orang iso kena rancangan KUHP. Sejarah. Sobat, itu mesti sing bojone ayu sing akeh di penjara. Tak sing bojone elek kan gak ono pemaksaan. Jadi kowe kudu termasuk sing di penjara ben ketara bojone. Jadi kok nak disidang, kenapa kamu maksa istri kamu mau? Sing tahan BO ngayu sapa kan? Kan keren. Tapi misalnya disidang bojomu elek romos. Pertanyaane hakim, ngono wae kok ora betah. Itu masuk banget. Burisin, betul sidang. Bojone wae elek. Bareng di sidang. Para orang itu pertanyaan, mau ngono kok ora kuat. Ngempet kan. Tapi nak muayu terus kira kuat ngempet kan hakim kan. Mesti pikir-pikir. Ketoke panas. Tapi tak ulang lagi ya, ini oke ya. Yang namanya apa? Ibu. Itu in ummahatum illallahi waladina. Mulane yang aksi Quran sing tahqiq. Yang namanya ibu ya orang yang melahirkan kamu. Yang namanya istri adalah orang yang boleh kamu hubungan intim. Sehingga status ibu tidak bisa diistrikan, status istri tidak bisa ibu. Maka karena ini penstatusan yang salah, ini penstatusan yang salah, maka nggak perlu punya efek. Efeknya hanya dari segi sanksi kafarah, bukan merubah status hukum. Ya hati-hati, awas kena salah, rokok kena sekali. Sebab itu Allah mengingatkan wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura, menstatuskan istri sebagai ibu itu omongan sing ngelantur sing ora bener. Wong istri kok distatuskan sebagai ibu. Itu tidak bisa. Yang namanya ibu ya orang yang melahirkan, yang namanya istri orang boleh diubah. Dijak hubungan intimnya kan enggak nyambung. Coba darani misalnya Hamdani semuanya Gus Ba iku muridku yo stres wong ngomong ngono. Karena menstatuskan sesuatu yang enggak benar. Paham ya? Misalnya gue turunan Tugel Ametung terus ngerasa gue mulia timbang Habib karena bener wong Tugel Ametung kok apa saingan nasab untuk Rasulullah kan itu ora bener. Sesuatu yang enggak bener itu enggak perlu didengarkan. Maka hukumnya apa? Ya ibu tetap ibu, istri tetap istri.
Soal nanti karena kesalahan ngomong hanya disuruh bayar kafarah. Tidak otomatis istri berstatus kayak ibu yang haram dikumpuli selawase. Itu hebatnya Quran. Jadi omongan salah itu gak perlu disini. Makanya nak ono mubalek atau ustad, saya ini punya otoritas untuk fatwa ngaji nih nengi. Wong soro kira iso tapi fatwa itu bi. Mondok itu nengi. Zaman mondok ora tau munggah bareng dadi kiai yo mlete darah karuan. Menurutku ditakono kanca sak kelas e. Iku ngerpek ta ora terus. Nak mlete di barote, nak mlete kudu dielingno. Utawa golekno gurune. Oh, tak sekolah hati terus rata. Karena Allah itu tidak ingin ya agama dibuat main-main. Agama itu jelas, aturan mainnya jelas. Jadi makanya in ummahatuhum illallahi waladnarum. Yang namanya ibu ya perempuan yang melahirkan. Sehingga jelas aturan mainnya jelas. Semenjak itu Nabi mencabut tradisi jahiliyah yang menstatuskan dihar sama dengan tolak. Paham ya? Jadi hidup itu harus sama seperti Quran juga gitu. Quran itu sakral, nggak mungkin salah. Kalau ada salah, berarti salah penafsirnya, salah penerjemah. Quran tetap terbebas dari kesalahan itu semua. Karena Quran itu sakral. Misalnya orang ngomong kiamat itu berdasar hitungannya Quran. Itu tahun 2012. Nyatanya kita nih rasido. Ya. Sampai pulau sering nggak SMS. Konco-konco pulau Sindiayu. Gue ngetanya kiamat tembuti. Terus, nanti ini loh nomahku mbak ngopi ya. Ya amat soal. Menurut saya mesti wah kayak perkara naik baru. Kiamat 2000 berapa? 2000. Nah, rencana aku besok makan. Orang kalau kayak kiamat kok kira-kira Rasulullah yang kekasih pangeran wae tidak dikasih tahu kapan. Israfil itu sing trompet ngalor gitu. Kowe ora ngerti. Padahal dia kepengen nang kiamat ben tugasnya terus. Ibu era. Artinya begini. Barokahnya para mufassir, para peneliti Quran. Itu nggak mungkin tafsir yang diutarakan ulama itu nggak detail, itu nggak mungkin. Karena ya ini perbandingannya. Sayyid Muhammad sampai Sayyid Alawi, Sayyid Abbas sampai Sayyid Zaini Tahlan sampai Syekh Khotib Minangkabau, saya semuanya itu detail sampai iki Quran iki turun pas Nabi teng dalem, iki Nabi pas tindakan. Iki Quran turun pas dalem, iki Quran turun pas dino. Dengan tradisi sedetail itu kan nggak mungkin salah dalam memaknai. Orang kaya kowe, nek Quran ono ayat piro, mbok lali pokoke ono. Lha ngono kok dadi mufasir lho iki. Juga ada bantah-bantahan waktu masa. Pokoke ono kitabe. Lha yo kitab apa? Jenenge lho lali. Kok halamane jenenge wae. Padahal ulama dhisik, ayat iki turun pas Nabi tindak, turunnya pas bengi, pas musim dingin, pas musim panas. Dengan pengetahuan sedetail itu, kemungkinan salah itu kecil. Jadi tidak dibakas. Al-Khaduri masyarakat. Dia cara kan guna apa dibakas nih ngomah be. Wes rapakat ngalim. Betul saya lah. Sajane kan iso ditebak. Misalnya ini, kue tukaran be bojo ya apa? Setengah tahun sangka kawin ini salah amat. Umur bulan madu kok wes tukaran. Tapi nak kue sering tukaran bojo sering jok kira 10 tahun. Normal itu. Siap ngarep 10 tahun wis bosen. Pancen wis wae brontak. Kan orang kan bisa diukur, ngamuke kapan? Misalnya aku bertukaran di bojo, saya kawin perang dino seminggu. Wah, salamat. Al bidayah lahian ya wong kawitan umur bulan madu kok wis tukaran. Nek bar 10 tahun kesunatan to. Sing kuat tidak melarat. 10 tahun itu. Nak kuat di bojomu kelahiran terus kelahiran. Jadi iso diukur, tunggal nyai semangat. Iku mesti nyai pertama setahun dong. Nunggu wis suwi mesti biasa. Perkara ini bosen, semua keinginannya agak kesampean. Pas latihan kiai kan bayangno masyarakat kabeh, ngaji kabeh. Orang puluhan tahun masyarakat tetap biasa-biasa wae. Sesuai kan style kendu. Jebule padha wae. Nek semangat pertama mesti semangat. Takon imam masjid, semangatnya mau pirang bulan. Warung dan istiqomah jamaah, jebule reaksinya tetap sok awal.
Tambah istiqomah tetap aja sopawan, malah kadang merotol. Sisi mesti mikir, tak rewangi ini loh. Reaksi publik ya panjang, sisi mengendorkan dia. Akhirnya gue wakil. Ya wakil sisi mulai dimami santri ya sisi santai. Itu yang bener, mulai bener ya itu. Mereka tambah semangat mesti tambah kecewa, orang kok tambah. Makanya itu uniknya Quran. Ketika Rasulullah terlalu semangat, itu malah sampai pangeran didawi la'allaka baqi'un nafsak. Muhammad itu terlalu menggebu-gebu oleh dakwah. Mereka untuk iman orang itu urusanku. Sementara gue dakwah standar. Seojo sampai baku nafsak rusak awakmu dewi. Tapi nak kaguji pemula nggak baik diri saya. Saya itu terlalu rileks. Jadi pemula aja semangat berdua status mon. Nah, kalau kan statusnya sama lah. Semangat mau aman. Jadi akhirnya pangeran sakit begini Nabi karena terlalu apa? Tapi itu justru nunjukkan Rasulullah betapa sangat mencintai umat. Beliau tersiksa kalau orang tidak dapat hidayah. Sampai la'allaka baqi'un nafsak, sampai kata mufassir muhlikun nafsak. Nabi hampir tarot da'an ijibat. Sampai pernah berencana cuak. Sampai Allah dikandani, sudahlah masalah hidayah itu saya. Laisa alaika hudahu malakinna wa yahdi mayasa. Sudahlah kamu ngaji saja, kamu dakwah saja, tapi tetap alaika hudahu. Itu tidak wilayah Anda untuk memberi hidayah. Hadis ulang ini ngaji wae. Ada muni ngene. Aku pengen ngaji ning damaran sing tak ulang alim kabeh. Demen setruk ben nanti ya. Oh mesti kecewa. Ayo paling cobamu biro, ayo ngaco. Ayo ngaco tak tes. Tapi nak targetnya gak paham no, supaya ngaji, silaturahim, kuyon bareng, mulai baris. Pokoknya mesti anak kecewa. Mau takut ngomong, ngaji ke sebab ya ngaji. Ini keterangan itu, pokoknya api. Balik di raiso itu rekaman ini. Ayo, kelakuanmu ngono tadi, kira-kira. Jawab. Nah, jajah tambah rekaman balik ini. Narang ngelantur. Jadi misalnya terus kiai ini diambisi ngaji muridnya paham. Kira-kira demen kecewa gak? Lah bojo yo ngono ta, Pak. Ana wong kepengin bojone sholihan, riman, ra gantah. Demen kecewa. Kowe ku sapa? Mombo cukupi wae jebak tak mun ra kok. Supaya dia taksir bojo penting itu nak salat madhep mulang. Iku mesti gak gampang kecewa. Lho kula kiai, bojo kula yo ning. Nasibno bojo pokoke urip, salat, seneng. Dadi ora usah bayangno teko lunga disambut, terus godhokno banyu nggo teh bagi siramno wis. Cuman kecewa, apa? Cuman kecewa. Pokoke anggere teko tak iya urip dek. Alhamdulillah bojoku isih. Misalnya kok minggat mulai, mas aku sebulan nang wong tuaku. Melok kowe yo melarat atau melok wong tuaku. Alhamdulillah dek kene. Aku sing pantes dhewe eloki. Cara hukum melok wong fakir iku kebodohan. Melok wong tua sing sugih itu kepin. Tanggapnya secara ilmiah. Kok perkara wong lanang ujug-ujug mulai ndak ini kamu punya istri yang menghormati ilmu. Di mana-mana melok wong fakir ora enak. Melok wong tua sing sugih iku enak. Berarti bojo pinter lah goblok. Pinter. Jadi sing syukur. Alhamdulillah dek kok pinter. Kowe kenane melok aku pikir 5 tahun aku ya jagal. Wong kok goblok e ngono. Jadi sampai mulai iki. Nah misalnya kayak dirampak. Wis mas tarapan mas aku pegat mas ngene-ngene. Ya ngomong ngono. Nak pancen kowe entuk sing luwih apik timbang aku. Yes piye meneh. Tapi bukan barang sing ora mesti. Sing karuan mesti iku ya aku iki wis bojomu. Mengejar barang ra mesti iku bahaya. Terangno. Tapi nak bojo jawab ngene. Faktiranmu wis mesti. Sugihmu ke depan orang mesti. Nadu al yakin la yuzalu bisa. Baru saya malah ngaji usul fikih. Tapi kok itu fikih al yakin la yuzalu bisa. Malah depan. Tapi intinya gini ya, dari mengerti seperti ini, kemungkinan para mufassir salah dalam mengartikan Quran itu kecil. Karena hadiri Nabi di dalam wahyu itu roh niten. Mulane Aisyah radhiyallahu anha itu ngerti banget Nabi nanti wahyu.
Kenapa tahu? Ketika ayat Baro'ah terbebasnya beliau dari tuduhan zina dengan Sufyan al-Mu'tad. Itu Nabi itu fi yaumin syadid, di hari yang sangat dingin, musim dingin. Di Arab itu kalau musim dingin itu ada salju. Umumnya uang musim dingin kan buatan keringetan kan. Umumnya uang musim dingin buatan keringetan karena musim dingin. Iku Nabi kalau saking untuk wahyu, saking paniknya, saking beratnya wahyu itu wa innahu la yatafassadu araqan, kenangan Sayyidah Aisyah. Beliau itu bercucuran keringat padahal fi yaumin syadid, di hari yang sangat dingin. Sehingga Aisyah tuh kaget, wah berarti Nabi untuk wahyu. Termasuk wahyu itu adalah pembebasan Sayyidah Aisyah dari segala tuduhan zina. Kayak apa ulama itu? Sayyidah Aisyah meriwayatkan itu, ini ayat turun di musim dingin dan Nabi sampai keringetan begini. Jadi detail peristiwanya tentang hadisul ifki. Rawinya seorang Sayyidah Aisyah di rumah Abu Bakar, ditunggoni ibunya Umi Ruman. Itu detail. Kesalahan itu kecil sekali. Bayangkan kalau tafsir itu diomongkan orang sing pokoknya ono ayat biro boraro. Bareng roh wis terjemahan. Sing terjemah dhewe ra wong alim. Sing umate akeh ya wong bodoh kabeh anut. Terus otoritasnya itu di mana? Bayangkan ulama dulu wis alim, diuji oleh orang alim, dia murid alim, dikontrol oleh orang alim. Imam Bukhari itu diakui orang alim setelah diuji 100 ulama ahli hadis. Lagi lolos. Saya orang bodoh kabeh ngaji, iku niate ngaji mau golek barokah, ora golek paham. Mergo wis ngerti nek ora bakal paham. Dadi akhirnya ya realistis saya. Takok iki kenapa ngaji sebelum barokah. Semangkone kok mburi ora paham. Mau kenangane ngaji ini rame. Bahkan sapung gua mburi rapati grup. Padahal mau ngomong Arab lah ya bodohnya rapati paham. Jadi mengane nek rapati paham mburi beda alasan nek ora paham. Tapi kaji ilmu sama ulama dulu itu paham ora iso. Mau dites. Imam Syafi'i itu ngaji Imam Malik dites. Modho muwatta sih di sinau dhisik lagi ngaji Imam Malik. Terus dites. Sufyan Ats-Tsauri nanti ngetes Imam Syafi'i ini. Cara kowe mesti gagal. Tes-tesane gitu. Ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Sufyan bin Uyainah. Ini ulama-ulama seniornya Imam Syafi'i. Ya Syafi'i nanya lo ya jangkar karena lebih senior. Ma makna hadis la tuharriku tayra utawa atiron la tuharriku at-tayra min wakanatiha. Sebagian riwayat min makinnatiha. Manuk iku aja mbok obahno sangka kurungane. Ya manuk itu jangan gerakkan. Jadi sangkar burung itu jangan kamu gerakkan saat ada burungnya. Tapi posisi pintu terbuka. Karena Imam Syafi'i itu orang alim. Dites, maknanya begini. Orang Arab itu kalau mau pergi itu tayamun maupun tasya'um. Jadi kalau burung di obano kurungannya kok terbang ke kanan, maka perginya mubarak baik. Tapi kalau digerakkan burungnya terbang ke kiri, maka pergi ini buruk. Nabi melarang itu. Nabi melarang umat Islam punya penyakit tatoyur. Tatoyur itu apa? Menggantungkan nasib dengan toyrun burung. Makanya di surat Yasin apa? Innama toirukum ma'akum. Jadi apa? Paham lagi ya? Jadi orang Arab itu apa? Corong Jawa itu apa? Adu nasib, mengundi nasib. Kalau orang Arab pakainya apa? Nah, orang Jawa kan cecek. Misalnya cecek ceblok. Wah, alamat elek ras dulu. Padahal sing mesti kan ceceke hati-hati, kudu mesti kan. Tapi orang Jawa nanti kan cecek ceblok, itu berarti ceblok apa? Sing celaka ceceke ta wong kabeh lunga. Tapi orang Jawa ora ya. Kabeh lunga ana cecek ceblok gak gitu dari alamat apa? Padahal cecek tiba mesti kan hiji gak hati-hati. Nomor loro iso wae dene latihan jumping. Aneh latihan uji nyali. Nah itu Imam Syafi'i itu paham betul. Adatul Arab itu kalau mau pergi itu menggerakkan sangkar burung yang ada burungnya. Kemudian kalau terbang kanan alamat baik, kalau kiri alamat buruk. Nah, Rasulullah itu melarang itu. Makanya tersendikan la tuharriqut tayra min makinnatiha.
Akhirnya terus kata Sufyan bin Uyainah, ya Aba Abdillah, qad ana laka an tuftiya, kamu sekarang berhak fatwa karena sudah alim. Terus kita takoki kowe, ojo geman yo manuk mbok obah-obahan. Kurang pegawaian tas pundi. Karena uteknya ora sambung. Lah ya cung ojo geman manuk ning kurungan mbok obah-obahan. Mesti jawab sampean, lah kurang pegawaian tapi kok manuk wae. Tapi Imam Syafi'i tahu betul maknanya adalah apa? Rasulullah tidak ingin orang menggantungkan nasib dengan pergerakan tubuh. Dan itu adatnya orang Arab. Makanya inna tatoyarna. Jadi tatoyur itu maknanya apa? Menggantungkan nasib dengan melihat arah terbangnya apa? Burung. Lalu diarani toir. Toir itu dari kata toirun. Apa? Burung yang terbang. Jadi kalau sampai tanya, kenapa ini dipelajari? Hadori, Safari, Laili, Nahari, Sayyidi, Sitai. Dengan otoritas seperti itu, maka kemungkinan ulama salah itu kecil. Karena jadi misalnya gini, Rasulullah itu suka dahar daging. Ya sudah, kita tafsirkan hanya ada momen di mana Rasulullah itu suka dahar daging. Rasulullah itu sering lapar. Ya maksudnya ada momen yang Nabi itu milih lapar. Rasulullah itu suka dahar. Ya ada momen yang Nabi itu suka dahar. Tanpa itu nanti makna hadis itu kacau semua. Apa? Kacau semua. Karena makna hadis itu otoritasnya itu terserah kita. Maksudnya terserah kita gimana? Misalnya begini. Awas rumah awas sekali salah setengah kafir. Pasti kafir swasta, bukan kafir setengah. Enggak coba misalnya begini. Enggak ini saya bedai. Wes akalilah alhamdulillah. Ittaqu wa kena makna ini coba. Enggak jawab saja. Ittaqu wa dia sira kabeh. Takutlah sama Allah. Dengan cara apa coba? Wah, aku be Allah wedi itu kabeh melayu menghindari Allah. Tapi lafaz yang sama dipakai ittaqun nisa, takutlah sama perempuan, sama istri-istri. Wis takut ora usah dikongkon takut. Ada lagi misalnya nyon sewu ittaqul hayya, kamu takutlah ular. Ittaqul faqr, takutlah sama kefikiran. Sama-sama kalimatnya takut, tapi tetap proporsional sesuai makna yang terkait. Ittaqullaha ebitoat, takwalah Allah dengan melakukan taat. Justru takwa kepada Allah itu kita harus menuju Allah. Saya ulang lagi ya. Takwa kepada Allah itu justru harus menuju Allah. Sehingga moga-moga ini, buat ini saudara tuh ini. Saya ulang lagi ya. Lafaz itu akan proporsional sesuai konteksnya. Dan ini para pendengar harus tahu. Misalnya saya ulang lagi ya. Ittaqwa, takutlah kepada Allah. Apa artinya kita menghindari Allah? Kalau kamu takut ular, takut perempuan cantik, kena fitnahnya harus menghindar. Kalau takut Allah, kalau menghindar kan malah salah. Makanya di Quran ada ayat di mana? Wa dzannu allamal ja'a minallahi illa illah. Ada 3 sahabat yang melakukan kesalahan, yaitu takhalluf adil jihad. Beliau terlambat mengikuti perang Tabuk. Singkat cerita dineng Kanjeng Nabi sampai 50 hari. Semua sahabat diperintahkan Nabi jangan omongi dia. Hijrah dineng. Sehingga ketika dineng itu, mereka sudah selesai hidupnya. Ini disebut wa'alas salah satil ladzina ulifu hatta idza taqat alaihimul ardu bima rahubat wa dhannu. Seterusnya itu sampai wa dhannu allamal ja'a minallah illa illah. Ketika dineng Nabi, dineng sahabat, pas entek udah. Barang rasa entek uripe, terus beliau itikaf di masjid, bahkan menyancangkan diri, mengikatkan diri dia tiang masjid. Dan dia berjanji semua hartanya diamalkan, semua hidupnya diibadahkan. Dan dia mengira sudahlah saya tidak bisa lari dari Allah kecuali menuju Allah itu sendiri. Jadi unik kan, takut Allah itu artinya apa? Justru harus mendekat. Kamu takut kiai, semua kiai kita hormati. Kita hormat sama Mbak Arwani, Mbak Mun, hormat sama Mbak Asyim Asyari. Tapi hormat kita, takut kita malah kalau ada kiai ngaji kita mendekat. Tapi kalau takut ular kubra, harus lari. Nah, sama-sama kalimatnya takut. Nah, bayangkan kalau makna di Quran seperti ini tidak oleh ahlinya, betapa salahnya. Sama-sama kalimatnya takut.
Tetapi dengan banyak pengetahuan yang musalsalila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu proporsi ittaqun nisa kayak apa, ittaqwa kayak apa, ittaqul hayah kayak apa. Cinta juga gitu, cinta kepada Allah kayak apa, cinta kepada Rasul kayak apa, cinta kepada perempuan kayak apa, cinta pada teman kayak apa. Semuanya redaksinya juga hub, mahabbah. Tapi orang akan proporsional. Makanya ulama itu kalau menghentikan lafaz yang sama itu ditafsiri beda-beda. Misalnya gini, yang paling terkenal, nakir atau krungu ya kebangetan. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Wa sholat minallah ar-rahmah wa minal malaikah istighfar wa minal adami tadarruun wa du'a'un. Coba, Allah itu kan di atas Rasulullah Muhammad. Apapun hebatnya kanjeng Nabi kan di bawah Allah. Berarti Allah di atas kanjeng Nabi. Maka ketika ada ayat ini, Inna Allaha saat temen Allah Ta'ala yusolli misalnya. Maca sholawat sapa Allah. Masa maca sholawat Allah ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah dhewe kok muni Allahumma terus piye kan gitu. Paham ya? Tentu redaksinya Allah ya usolli ala Muhammad. Saya menambahkan rahmat kepada. Ya langsung jadi usolli ala Muhammad azidu alaihi rahmatan. Saya menambahkan dia tak kasih rahmat. Wa minal malaikat istighfarun. Ketika seorang malaikat disebut maca sholawat kepada Nabi, artinya malaikat memohon kepada Allah supaya menambahkan sholawat atau istighfar. Nah kita ini kan wong sombong. Kita semua nak wong sombong, nak ndongakno kanjeng Nabi, wong kowe dhewe nasib ora jelas kok ndongakno wong sing jelas. Itu bener-bener duwe malaikat. Ya Allah, tolong ya Rasulullah itu jenengan saat ini nak orang bahaya kafir gitu. Maka ketika kita baca sholawat kepada Nabi itu bentuk tadarruk kita, bentuk DPDP kita. Ya Allah, jasanya Nabi yang begitu banyak, saya tidak mungkin membalasnya. Sehingga urusan balas membalas budinya saya pasrahkan jenengan. Sehingga sholawat dari kita itu pengganti doa jazawallahu anna Muhammadan bima huwa ahlu. Balaslah ya Allah Rasulullah Muhammad dengan status yang beliau miliki. Karena kita ini utang jasa tapi tidak berkutik mau balas pakai apa. Sehingga sama-sama sholat. Minallah maknanya pemberian, dari malaikat maknanya istighfar, dari kita maknanya tadarruk. Semuanya katanya sholat. Jadi makna itu pasti ada proporsinya. Ada apa? Proporsi. Dan itu lama tahu. Sehingga kemungkinan salah itu kecil karena dari awal dianalisis tadi ada ayat Hadoriyah, Safariyah, Lailiyah. Nah, sehingga detik. Nah, barokahnya ngaji ini kamu kemungkinan mufasir ulama dulu salah itu kecil sekali karena tadi terhitung. Bahkan per kalimat itu terhitung. Sampai ada guyonan ulama kalau kamu ingin tes dokter tafsir. Itu ada satu kata, sak kalimat, orang sak kalam, sak kalimat yang diturunkan Quran. Itu ketika ada ayat wa qulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad dhisik waqaf. Minal aswad itu waqaf. Sehingga sahabat itu kalau bulan Ramadan, kalau malam-malam dulu kan ada listrik. Itu di pintunya Kang Ali, di pintunya itu dikasih benang hitam sama benang merah. Jadi agar dimak bojone didelok. Orang ketok aja oleh berarti kan gitu. Kok orang ketok aja oleh. Mangan ya gitu, mangan tengah mangan ngiceng nek. Orang ketok berarti. Karena ukuran menjadi enggak boleh makan minum itu apa? Sehingga benang hitam terbedakan dari benang putih dalam pandangan mata. Ya begitu terus. Ketika Rasulullah dilapuri wong salah paham mau udah masang apa? Benang. Menurut santri sing nakal benangnya cilik ya, benang ketok-ketok. Nah benangnya gede kan gampang ketok. Akhirnya Jibril teko. Orang ngono Mas maksudnya rumahmu salah paham. Iki aja ana tak kata turun tak turun nominal fajr. Jadi final fajr itu satu-satunya contoh ning Quran sing turun mau sak kalimat tok. Jadi Jibril kalau langit medun ning bumi, iki mau nggawa minal fajr. Bisa akeh aku semua. Kok langit ke bumi mau nggawa minal fajr. Akhirnya itu ya panjang aja tuh diselebno. Oh maknanya itu rapat benang putih, benang hitam tapi fajar sotik, fajar. Semenjak itu pemaknaan harfiah yaitu apa? Benang dihilangkan, fajar kadib sama fajar sotik. Itu Jibril mau turun apa? Minal
Satu-satunya contoh Quran turun musanu. Sak kata, sak kalimah, ora kok apa? Sak kalam ra musnad sampai musnad. Saya teruskan malah ya. Jadi kemungkinan para ulama salah itu kecil karena tadi sanadnya musalsal ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ketika ayat itu dibaca Nabi saat di rumah Sayyidah Aisyah, temanya adalah pembebasan Aisyah dari tuduhan apa? Zina. Terus peristiwanya sama siapa, tuduhannya siapa, yang menuduh siapa, itu detail sekali. Yang menuduh adalah orang-orang munafik. Terus Sayyidah Aisyah tersiksa karena omongannya si A, si B. Ini detail sekali. Nah, barokahnya detail itu kemungkinan salah itu kan kecil. Andai kan itu tidak detail, maka orang akan menafsirkan ayat dengan makna am, dengan lafaz am, dan itu bahaya. Misalnya lafaz am gini, innal insana lafi khusr, semua manusia pasti getun. Masa Rasulullah masuk lafaz innal insana, masa para nabi, para wali masuk innal. Tapi kalau kamu tahu bahasa alil ahdi, al itu untuk makna takrif. Orang tertentu yang kelakuannya tertentu itu lafi khusri. Sehingga proporsional. Apa proporsional? Makanya ketika ada ayat misalnya gini, wa anni faddaltukum alal alamin. Bani Israel didawi pangeran, saya memuliakan kamu di atas seluruh penduduk dunia. Semua mufassir mengatakan karena umatnya Rasulullah adalah umat terbaik, kuntum khaira ummatin. Tapi kenapa Bani Israel difitopi wa anni faddaltukum? Begini, ala alami zamanihim apa? Ala alami zamanihim. Bani Israel adalah penduduk terbaik di eranya atau di masanya. Kenapa begitu? Karena ada al. Apa? Ada seperti begini.
Mbak Arwani itu yang terbaik di eranya. Tentu beliau kan nggak akan merasa lebih baik ketimbang Mbak Munawir karena gurunya. Mbak Mun terbaik di eranya tentu dibanding kita-kita. Kalau dibanding Mbak Zubair, sama Sayyid Abdul Al-Haddad terbaik. Tapi kan nggak mungkin beliau kerso dibandingkan sama Fakih Muqaddam, sama Habib Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Semua ini orang-orang terbaik tentu kita tafsiri di eranya. Karena mesti beliau punya senior. Paham itu tadi? Sama lah. Ketika wa anti fadl tukum alal alamin, Bani Israel dikitopi gitu, alami. Zaman ini bahwa Bani Israel lebih utama hanya dibanding orang di eranya. Tidak mungkin mengalahkan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena umatnya Nabi kena status kuntum khairu umat. Ya jelas ya. Jadi, nah, siapa yang tahu proporsional ini? Lagi-lagi ulama. Jadi ini penting, ulama ini penting. Sama ketika Rasulullah itu nyuwun sewu, ya mau berteman orang-orang kafir. Itu ulama yang tahu bertemannya apa. Karena Rasulullah tidak punya hadzun nafsi, bertemannya adalah tatmi'an lil Islam, supaya menyenangkan mereka masuk Islam. Tolaban di imanihim wa toma'an di imanihim. Tidak sing akrab sampean, paling untuk servis. Gak butuh Islami, butuh duit. Kan nanti terserah. Sama-sama zahir itu mau berteman, tapi kan beda orang soleh sama ndak. Aku bolak-balik contohnya gampang kasus itu. Ono wong soleh ngekei duit rodo ayu. Wis pikirane nulung. Tapi nak wong dolim ngekei duit mesti pesen apa ora. Jadi sama, perilakunya sama-sama memberi. Tapi orang soleh sama orang fasik selalu beda. Makanya Allah nak ngendikan itu sederhana dan ini sangat sederhana tapi sangat dalam. Qul hal yastabil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqon. Sama. Coba kiai sama orang fasik yo ramah yo lomo. Enak menawa belum dadi apik. Antar wong fasik yo sayang yo lomo, ben kena dadi anak buah ben gelem ngedaro narkoba. Lomane bodoh pemberiannya sama. Sing kiai memberi ben orang ini jadi baik. Sing bandar narkoba memberi ben gelem dadi anak buah. Memberinya sama. Perhatiannya yang beda apa? Niatnya, karena tidak akan sama afamangka mu'minan kamangkana fasiko. Lah saya ingin Quran itu dibaca seperti ini sehingga kualitas maknanya terjaga. Karena kalau coba itu terus diterjemah apakah orang mukmin sama dengan orang fasik? Jawab tidak. Itu bangunnya ujian masuk madrasah aliyah. Bocah orang karu-karuan gitu. Jadi sing detail ngaji Quran sing detail. Afamang kana mu'minan kamang kana. Makanya Rasulullah nanti ngendikan dan hadis ini saya pegang betul. Jangan geman salah paham sama orang soleh yang alim karena motifnya pasti kebenar meskipun dohirnya salah. Terus Nabi cerita karena habrun ahbari Bani Israel dulu itu ada orang alim dari Bani Israel. Itu orang soleh sekali, alim sekali. Tapi ketika beliau sedekah itu dikasihkan sama maling. Fatahat dasar nas, orang geger, orang alim sedekah be maling. Kemarin Kang Ali sambil radikai malah maling. Kontroversi belum selesai, hari kedua jika ada lonte, jika ada wong nakal. Geger meneh. Ini orang alim kok malah ngamal ning lonte. Geger belum selesai hari ketiga, jika ada wong sugih. Jadi 3 hari itu keliru terus. Tapi beliau orang alim, orang ini dipuji Nabi. Kata beliau begini, wong nganti dadi lonte, wak kepen golek duit. Jadi ini tak kei, wak dadi lonte golek duit, ini tak kei tapi rasa dadi lonte. Fala Allah antas ta'ifa, saya memberi itu supaya dia enggak jadi nakal. Beda enggak ambek wong fasik sing ngekei duit. Ayo beda ta. Terus yo pesan terus copet itu dikasih, ditanya kenapa kamu ngasih copet? Lah ya copet nganti nyopet itu boleh duit cung serausan nyopet ya dina iki tak kei biasanya dina untuk kira cung misal ya 500.000 kayak 500.000 rasa nyopet. Artinya apa? Sama-sama bentuknya itu ngasih tapi motivasinya beda. Sing paling sini terakhir wong sugih tiga. Wong sugih ya bingung, mbah ya kalau sugih kok kei duit. Lah nganti kowe medhit, iku ora saking senenge duit tak tambahi.
akhirnya jadi juga. Makanya masyhur itu. Jadi artinya gini loh, wong alim ora iso dipadak wong. Makanya ketika Rasulullah SAW berteman dengan Nasara Najran, sampai Nasara Najran sowan ke Nabi konsultasi tentang agama. Terus bagian riwayat Nabi menghormati mereka. Itu beda dengan kita. Kita seperti itu nggak boleh niru-niru amat karena konteksnya beda. Kekuatan kita, iman kita dengan Nabi itu beda. Tapi tetap ini menjadi hukum. Siapapun boleh analisis sesuai pahamnya masing-masing. Tapi tetap beda. Seorang lagi tetap beda. Karena tadi, misalnya orang alim soleh terus senangannya mulang rodo-rodo ayu. Ya kita harus sebutkan. Paling banter sangka bodoh jadi pinter, sangka nakal jadi solihah, sangka kedonyan jadi eling akhirat. Ya motif utamanya seperti itu. Senajan kok akhirnya kecoba hampir itu soal diwayo. Ya tetap kalah. Tapi kan motivasi utamanya itu bahwa para janda ini harus lebih baik. Makanya nenggone tiba nih manakib, nenggone tiba berjanji wayamsi ma'al armalati. Di antara sifatnya Nabi itu mau mengajarkan beberapa janda. Karena mereka kasihan. Tapi nak mulang sampai yang mulang Hamdani sing khusnudzon itu sapa? Khusnudzon itu kebodohan. Karena terus eling den sing ayu iki sing elek iki kok. Dadi ora penting iku paham ta ora, yang penting dene apal apa? Itu kan ngeri. Maka ini penting saya utarakan. Jadi Allah nak ngendikan itu sebenarnya sederhana, tapi maknanya jauh. Afamangka mu'minan kamangkana fasik. Saya itu merasakan, saya kemarin ada 7 hari di Korea. Itu 2006 banyak santri Korea ngaji saya yang paksain. Kenapa saya yang diundang? Sebenarnya saya itu gak diundang. Mereka minta saya ngaji. Beberapa kali sudah ngaji di Indonesia, terus mereka minta sekali-kali gue ngaji di Korea. Aku bilang gini, tapi waktunya terserah aku. Ngatur kiai dosa. Dia sesuai terserah jenengan. Mereka mintanya 1 bulan di Ramadan. Ini kodemu bukan tutup. Kiai sewa kan. Bulan Ramadan bisa. Akhirnya saya minta seminggu saja. Uniknya 14 hari di Korea. Tahun 2006 tukang Ali Imran itu mereka ngaji saya di Jogja. Delalah saya pas menerangkan ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kamu secara baik-baik. Setelah kamu menjaga kebaikan kamu, setelah kamu menjaga iman kamu, setelah kamu menjaga konsisten istiqomah kamu, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Orang sekeliling kamu sesat enggak masalah. Kamu hidup di Jakarta enggak masalah, di Hong Kong enggak masalah, di Thailand enggak masalah. Yang penting kesehatan kamu terjaga. Itu mereka terinspirasi. Itu satu-satunya ayat Gus yang menjadi kita nyaman hidup di Korea. Ustaz-ustaz di sana merasa nyaman. Enggak apa-apa kita dikepung orang ateis, dikepung orang macam-macam. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Hanya dikenang. Nasihatnya itu dikenang. Akhirnya mereka sepakat mengundang saya semua guru-guru kita ijazah itu. Ya sudah, Korea itu bumi ateis. Bumi di sini tuh nangis semua karena lama enggak dipakai sujud. Padahal lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi, bahwa memuji Allah itu harus memenuhi langit dan memenuhi bumi. Nanti kalau orang Korea nggak ada orang Indonesia, bumi harus lodang. Jadi didelok malaikat kedua ini kok lodang karena nggak ada yang sujud. Tapi baru kayak dikepung TKI 49.000 dan itu separuh lebih sholat. Sholatnya keren pisan, kadang yang Thailand, kadang yang gue. Karena kalau pas kerja itu waktu sholat disamakan waktu jeda 5 menit ke kamar mandi. Jadi rata-rata sholatnya itu pas di kamar mandi. Lucunya kalau mereka sedang baik nawari gini, apa tak belikan patung juga? Karena pernah ada orang TKI sholat itu dincengin ngisor. Mereka aneh, ada sembahyang kok tanpa patung. Karena tahunya mereka yang namanya sembahyang pakai. Jadi betapa mereka nggak kenal sekali sama Islam. Dan itu pertama kenal baru kali orang-orang Indonesia 49.000. Nah sekarang udah bikin masjid, udah apa, terus ada yang ngontrak masjid. Jadi masjid itu unik. Kadang lantai 1 gereja, lantai 2 bar, lantai 3 masjid. Jadi saya pernah ngaji begitu mau ke masjid melewati gereja dulu. Jadi masjid gambarnya salib. Karena yang di bawah itu gereja. Lewat situ. Lantai 2 bar.
Batu hati 3 masjid. Kadang balikannya masjid dulu bar. Jadi ya nguji iman betul. Teman saya ada yang cerita, saya pernah mau ke masjid, ada 2 bar sudah amal setengah. Ke masjid apa di sini aja ya. Tapi ya tadi, makanya kita semua syukur betul umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikawal Quran ila yaumil qiyamah. Jadi yang dikawal Quran bukan orang sudut saja, bukan orang yang daerahnya mayoritas Muslim saja, termasuk orang yang di Korea, di Uni Soviet juga dijaga Quran. La yadurukum man dhalla idza tadi. Saya punya dokumennya ya, orang-orang Rusia Kang Ali ketika Uni Soviet itu mengkooptasi 100 tahun. Itu orang-orang Islam turunan Uzbek, turunan Syria, turunan Arab. Itu kalau mengajarkan tauhid itu di basement, di bawah tanah. Karena mereka dipaksa menjadi komunis. Tapi Allah itu maha kuat. Allah wal qawi. Allah itu zat yang kuat, gak terkalahkan. Mereka selalu ngajar anak-anaknya di bawah tanah untuk mengajarkan tauhid. Dan doa mereka didengar Allah. Akhirnya Uni Soviet hancur menjadi negara persemakmuran. Tapi sekali menjadi negara persemakmuran langsung menjadi negara Islam, yaitu Ceknya Uzbek, Tajikistan. Laukanu hina kufrihim tidak belajar Islam maka tidak bisa mendirikan negara Islam. Tapi karena mereka ketika dikooptasi Uni Soviet tetap belajar Islam, sehingga pertama merdeka langsung negara Islam. Andai kan mereka sudah meninggalkan Islam secara pelajaran maka tidak bisa mendirikan negara Islam. Tapi mereka ketika dikooptasi tetap belajar Islam meskipun sembunyi. Sebenarnya itu janganlah ya durukum mandola ilah tadi. Jadi orang sekeliling kamu sesat gak masalah, asal komitmen kamu sendiri tercerahkan atau mendapat hidayah. Dan saya itu ingin ya Quran-Quran seperti ini itu mancut nih umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum mandola ilah tadi. Jadi kamu tidak usah takut sama. Kayak apa Jakarta? Jakarta kata orang banyak kota maksiat gini-gini. Itu tidak benar. Banyak orang-orang alim. Siapa yang nggak ngerti Habib Muntir di daerah modern sampai Masjid Rasulullah besarnya juga di Jakarta. Siapa yang nggak ngerti keluarga Kuitang? Orang-orang alim yang non Habib juga banyak. Dulu ada Pak Syafi'i, sekarang ada Pak Supran Makmur, Pak Nur Iskandar. Banyak teman-temannya bapak yang alim di Jakarta. Santri saya yang Jakarta ya banyak. Muhibin saya Jakarta ya banyak. Karena ketika orang itu baik, itu layak dihukum mandolah ilah tadi. Uni Soviet kayak apa dikjayanya? Jadi ketika mereka hancur, malah mereka akhirnya yang hancur dan berdiri negara-negara persemakmuran dengan asas nama Islam. Jadi kita usah khawatir, wah ini negara Indonesia rusak, tohut itu dihancur. Wah apa-apa, enggak tahu ngaji, yakin enggak tahu ngaji. Agama ini akan dijaga Allah ila yaumil qiyamah. Jelas dewe Nabi la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq la yadurruhum man khalafahum. Sebagian riwayat la yadurruhum man nawa'ahum. Agama ini kata Nabi selalu umatku ini ada pembela-pembela kebenaran ila yaumil qiyamah kata Nabi. La yadurruhum man khalafahum, dan umatku yang bela kebenaran ini tidak akan terkalahkan oleh orang yang menentang mereka. Dulu ketika kita kecil, pengajian itu dilapor Polres, mau balik di data, dia bener ini. Saat ini pengajian atau diundang polsek dorang. Bedanya kan jauh sekali. Dulu kan kayak kesulitan, sekarang kayak apa? Padahal kualitas ibadah kita mungkin hebat, udah mungkin mesti hebatnya mau bisa. Tapi agama ini dijaga Allah. Nah, cara kiai sing tasawuf dhisik digawe Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jilani. Iku agama mlaku. Berhubung agama diurisi pangeran, saiki do mudin yo mlaku. Mergo sing ngurusi pangeran. Cara sing ngurusi manusa agama iki tutup. Mergo sing gawe trimo mudin. Tapi berhubung dijaga pangeran. Sing gawe rada-rada pidol wis tetep mlaku. Dari Hamdani tetep. Ya memang Allah Ta'ala sudah janji la tazalu ta'ifat. Ini dawai kanjeng Nabi. Dawai kanjeng Nabi tentu semakna dengan wahyu. Karena apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi dawai Nabi la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq la yadurruhum man khalafahum. Jadi umatku akan selalu ada yang membela kebenaran dan tidak akan terkalahkan oleh yang
Tapi syaratnya tadi loh ya, syaratnya seperti di Quran tadi, idah tadi itu. Kalau di Kudus bar bisa rame, tapi nyatanya pengajiannya di Saroni ya bisa rame. Artinya kebenaran sebenarnya nggak pernah kalah. Coba sekarang hitung saja, konser dangdut sama sholatnya Habib Syekh, pendatangnya banyak mana coba? Tetap menang Habib Syekh. Sekarang orang yang di bar sama ngaji Jumat pagi banyak mana? Banyak mana? Artinya kebenaran itu selalu menang. Lalu repotnya kadang sih kebenaran itu hitung-hitungan. Tadi uang ini untuk opo, itu mulai masalah. Kalau yang bawa saja sudah ada ikhlas itu mulai. Asal yang bawa ikhlas, insya Allah tetap menang. Dong itu paham ya, orang tak tersinggung ya, biasa orang. Jadi artinya Allah menunjukkan kebenaran kan sesuatu yang nggak menarik itu sebenarnya. Kok menarik gitu? Kiai ini wis lanang, jenggoten, brewoken, lanang dulu artis kan karuan, Siti Sawang ngayu. Lagi misalnya kadruan sing Hamdani yang ada ini delok bak ngaji gini nguri delok Hamdani itu apa itu. Tapi yang menarik loh. Ya coba Vatikan, saya punya teman itu pernah main di Vatikan. Itu kan menarik, ada gondola, apa orang Eropa itu cantik-cantik, cekatoan cekak. Wajar lah kalau menarik. Tapi masih kalah dengan Ka'bah. Ka'bah wis kotak, pinggire wong brewok jobalan. Tapi wong mukjizat. Kuwi ku wong yo wedan tenan moro. Ka'bah edan seneng banget ora edan basa Jawa, basa Arab. Cara wong Jawa nak darani seneng banget itu basa. Coba. Justru itu kita mukjizate Ka'bah. Ya kalau orang ke Vatikan kan menarik, wajar kan, ada wong ayu, terus sungainya indah. Nah, moro Ka'bah aja. Terus kotak Iran bisa. Semua orang Arab-Arab, wotok-wotok kadang, dituakoi, wah syuk-syuk. Tapi orang Ka'bah itu keramat. Daya tariknya ya luar. Lumpur menuruti teori sosial, Ka'bah itu menarik. Nah, coba sama-sama. Ini justru itu keramatin. Kiai yang ngono wis watuk nak mulang rai nak. Wadang mulang saking suwe sidang itu. Tapi sing ngaji yo. Ana cah nom wis jaga penampilan, jaga image, berhubung niate ora pati ikhlas. Ndelok wong ora seneng. Jaga wong itu. Mati agama itu mesti jaga agama mek ikhlas temen ngatur kula. Karena wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlishina lahu. Jadi agama ini hanya bisa dijaga oleh apa? Ikhlas. Dilatih, cara ikhlas begitu. Aku dilatihan, oh tapi sebentar itu cuma latihan gue suwe, jadi kemungkinan lebih sukses. Jadi beri Al-Fatihah. Rahman Rahim. Oh.